I'm not a big fan. Skadoosh. Berawal dari satu kesatria dan para pengikutnya yang melakukan sebuah pertarungan sangat sengit, mengalahkan seluruh musuhnya dengan hempasan pedang dan jurus. Ternyata itu semua hanyalah mimpi di siang bolong yang tiba-tiba seekor panda gendut yang bangun dari tidur panjangnya. Dan panda gendut itu bernama Po. Karena kebanyakan mimpi di siang bolong, sang ayah akhirnya menyuruh Po untuk melayani semua pengunjung restorannya. Dikarenakan hari itu restoran milik ayah Po sedang banyak sekali pengunjung yang mampir untuk makan. Terjadilah sebuah percakapan antara Po dengan sang ayah, di mana sang ayah menyarankan agar Po terus membuat mie dan meneruskan restoran miliknya. Karena itu merupakan sebuah tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Tapi Po tidak ingin kalau sehari-hari dia terus membuat. Dia ingin mengerjakan sesuatu yang lain di luar kemampuan dari apa yang diperintahkan oleh sang ayah. Saat akan menghantarkan beberapa pesanan mie, Po pun seketika melihat ke atas gunung, yang dimana kuil yang ada di gunung tersebut merupakan sebuah tempat para kesatria dilatih. Berpindah ke sebuah kuil, 5 kesatria yang sedang dilatih oleh Sipu untuk menyerangnya dari berbagai arah. Namun itu semua masih bisa dihentikan oleh sang Master Sipu. Sipu menjalankan kepada masing-masing kesatria agar terus melatih semua gerakan yang telah diajarkan. Tiba-tiba saat selesai latihan, Master Sipu dipanggil oleh Master Oogway untuk menghadap. Saat Master Sipu menghadap, Master Oogway mengatakan bahwa ada sebuah firasat yang akan terjadi, yaitu akan kembalinya Tai Lung untuk membalas dendam. Seketika Master Sipu yang mendengar tentang itu merasakan kecemasan yang luar biasa. Dia menyuruh salah satu utusan untuk mengetatkan penjagaan di penjara di mana Tai Lung ditahan. Kemudian Master Oogway memperlihatkan gulungan naga kepada Master Sipu yang menjadi rahasia besar bagi para kesatria di masa lalu. Di sini Master Oogway memerintahkan kepada Master Sipu untuk segera memilih Dragon Warrior atau kesatria naga. Namun Master Sipu bingung karena hal itu bukanlah sebuah perkara yang mudah, apalagi harus mempercayakan gulungan naga kepada seseorang yang benar-benar akan menjadi kesatria naga di masa depan. Berpindah lagi ke Po, di mana dia sedang asik melayani para pengunjungnya dengan sedikit hidangan pantat dan badan yang sangat besar. Kemudian dia diperlihatkan sebuah pengumuman bahwa akan diadakan kontes pencarian untuk menjadi Dragon Warrior atau kesatria naga. Dengan hati senang, Po pun berniat ingin menghadiri acara tersebut. Namun sang ayah malah memberitakan Po untuk berjualan mie saja, apalagi acara tersebut akan dihadiri oleh banyak orang. Yeah, glad I had it. Dengan berat hati, Po pada akhirnya membawa perbekalan jualan ayahnya. Tetapi bukannya gampang untuk sampai di atas. Dia malah ngempot di beberapa tangga dikarenakan badan dan pantat yang sangat besar. Singkat cerita, Master Oogway pun memerintahkan kepada Master Sipu untuk menampilkan para murid-muridnya yang terbaik untuk mengikuti kontes pemilihan sang Dragon Warrior. Dan juga Master Oogway mengingatkan kepada Master Sipu bahwa siapapun yang nanti dia pilih, maka akan membawa sebuah perdamaian buat penduduk desa dan dirinya. Di samping itu, Po pun dengan badan gendut dan pantat besarnya akhirnya bisa sampai ke tempat acara. Namun sangat malang dengan dia. Baru saja dia menapas dengan tarikan napas 2 kali, pintu masuk ditutup dan dia pun tidak bisa menyaksikan kontes tersebut dengan live. Oh no! No, 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 wait! Yes! Hey! Bersamaan dengan itu, dengan sibuknya Po mencari celah untuk menyaksikan kontes, sang 5 kesatria pun muncul dan melakukan kontes satu sama lain agar menjadi yang terbaik dan terpilih menjadi Dragon Warrior. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana sang Master Oogway merasakan kehadiran sang Dragon Warrior.
Ia berjalan ke 5 ksatria para murid dari Master Shifu. Di balik badan yang sangat besar masih ada otak yang encer di kepala Po. Po pun akhirnya mendapatkan suatu ide untuk bisa masuk ke dalam dengan menggunakan petasan yang dikaitkan ke kursi. Saat petasan dinyalakan, tidak ada efek apapun. Malahan di sini dia diomelin sama sang ayah untuk kembali berjualan mie saja. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba petasan yang ditumpangi Po menyala dan menghantarkan Po ke hadapan Master Oogway yang secara langsung menunjuk bahwa Po lah yang terpilih untuk menjadi Dragon Warrior. What's going on? What are you pointing? Okay, sorry. I wanted to see who the Dragon Warrior was. Interesting. Master, Semua warga yang menyaksikan hal itu pun bergembira dan langsung menandu Po untuk diarak-arak. Berbeda dengan Master Shifu yang dimana dia memprotes keputusan dari Master Oogway untuk menunjuk panda gendut yang tiba-tiba terjun dari atas dan terpilih untuk menjadi Dragon Warrior. Padahal mungkin saja itu hanyalah kebetulan. Tetapi dari sini kita bisa mengetahui bahwa keputusan Master Oogway tidak bisa diganggu-gugat. Shin berpindah ke utusan Master Shifu yang datang ke tempat Tai Lung di penjara. Dia langsung memberikan sebuah pesan kepada pimpinan penjara dari Master Shifu agar keamanan di penjara diperketat. Merasa diragukan dengan ketatnya penjara di sana, pimpinan penjara pun langsung mengajaknya jalan-jalan dan menjelaskan seberapa ketatnya penjara untuk menahan tawanan kelas atas seperti Tai Lung. Pimpinan penjara itu kemudian mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa melewati penjagaan di sana karena saking ketatnya. Agar lebih meyakinkan kepada utusan Master Shifu, pimpinan penjara mengajak untuk melihat langsung Tai Lung yang tidak bisa apa-apa di dalam ruangan yang gelap gulita. Namun sangat disayangkan saat mereka akan pergi, mereka tidak mengetahui bahwa bulu dari utusan Master Shifu tertinggal, yang akhirnya bulu itu pun dimanfaatkan oleh Tai Lung untuk membuka semua kunci yang membelenggunya. Kemudian Po yang terus diarak-arak oleh warga akhirnya dibawa ke satu kuil, yang dimana kuil tersebut menyimpan beberapa senjata yang dipakai oleh para ksatria dahulu untuk menghancurkan kejahatan di muka bumi. Saat dia melihat sebuah guci ksatria berbisik, tiba-tiba Master Shifu yang dari tadi memperhatikannya mengatakan kepada Po bahwa dia tidak layak untuk menjadi sang Dragon Warrior, kecuali dia bisa mempelajari isi dari gulungan naga yang mempunyai sebuah kungfu bela diri tingkat tinggi. Singkat cerita, saat Master Shifu menggenggam jari tangan Po untuk mengaktifkan genggaman jari Wuxi yang diciptakan oleh guru Wuxi dinasti ketiga, Po yang sudah tahu jurus itu langsung menyarankan kepada Master Shifu agar tidak menggunakan terhadap dirinya karena jurus itu akan berakibat sangat fatal. Take it easy. Now listen closely. Oogway may have picked you, but when We're clear. We're so clear. good. Singkat waktu, Po pun dibawa oleh Master Shifu untuk melihat para 5 ksatria yang sedang berlatih, yang dimana Master Shifu dengan sengaja untuk melihat keahlian Po kalau benar bahwa dirinya yang terpilih oleh Master Oogway menjadi Dragon Warrior. Namun Po yang telah melihat dari rintangan latihan para 5 ksatria naga bernego dengan Master Shifu agar ujian yang akan dihadapinya bisa lebih mudah dibandingkan dengan apa yang telah dia saksikan tadi. Akhirnya saat sedang bernego, dia melihat sebuah boneka yang dia pikir bisa menghadapinya, tapi dia salah memilih rintangan yang akan dia dihadapi hingga akhirnya. Hot. But if you got it right here, you picking on my friends? All right. How's that? Malam pun tiba saat dia hendak ke ruang istirahat di Istana Jin. Dengan kocaknya dia berjalan perlahan di atas papan dan malah menerobos kamar yang telah diisi oleh beberapa ksatria. Di sini pula lah Tiger yang tidak menerima dengan keputusan dari Master Oogway menyuruh Po agar bisa kembali saat menjelang waktu pagi, karena terpilihnya dia sebagai Dragon Warrior sama saja telah mempermalukan dunia kungfu. Dengan rasa sedih, galau, merana dan gelisah saat berada di dekat pohon keramat persik yang buahnya dari surga, Master Oogway pun datang dan langsung menghampiri Po. Po pun menceritakan bahwa dirinya tidak seperti 5 ksatria yang jago dalam masalah kungfu. What makes you think I was that? Probably sucked more today than anyone in the history of China, in the history of sucking. Berpindah ke Tai Lung yang berada di penjara. Dia dengan pintarnya dan cerdasnya membuka kunci yang membelenggu dirinya. Seketika saat pimpinan penjara mengetahuinya, dia langsung mengerahkan para penjaga untuk menembakkan sebuah anak panah dan tombak yang langsung mengarah kepada Tai Lung. Tapi sangat disayangkan saat tombak dilontarkan ke arah Tai Lung,
Dia dengan cerdiknya memanfaatkan tombak yang mengarah ke dirinya untuk membuka rantai yang membelenggunya. Tidak berhenti sampai di situ, dia juga memanfaatkan semua tombak untuk naik ke atas, menghindari serangan anak panah dan langsung menghajar para penjaga penjara. Singkat waktu, dia pun akhirnya bisa lolos dengan menghajar semua para penjaga penjara dan langsung memberitahu utusan Master Shifu bahwa dirinya telah berhasil lolos dan Ksatria Naga sejati akan kembali. The real Dragon Warrior is coming home. Malam pun berganti pagi saat Shifu mengecek para murid-muridnya dan melihat ke kamar Po, ternyata Po sudah tidak ada. Dia mengira kalau Po sudah berhenti untuk berusaha agar dirinya menjadi Ksatria Naga sejati. Namun tidak disangka, ternyata Po telah lebih dahulu berada di area latihan. Di sini, Master Shifu langsung memerintahkan kepada para 5 ksatria untuk adu tanding 1 versus 1 dengan Po. Hingga waktu sore telah tiba, sang Master Shifu pun yang geram dengan Po akhirnya menantang Po untuk adu tanding. Namun lagi-lagi Po yang tidak mempunyai dasar dari kungfu tidak bisa menandingi para ksatria apalagi Master Shifu. Dia mengatakan kepada Master Shifu bahwa ksatria sejati tidak pernah putus asa dan tidak akan pantang menyerah. Hingga akhirnya Master Shifu menendang Po hingga terpental sangat jauh. Singkat waktu, saat telah terpental sangat jauh, Po pun diobati oleh ksatria belalang dan ksatria ular untuk diakupuntur urat agar otot-ototnya kembali pulih. Saat diobati, Po pun menceritakan perasaannya. Dia mempunyai sangkaan bahwa apa yang telah Master Shifu lakukan bukan untuk pelatihnya, melainkan untuk mengusirnya. Tapi 2 ksatria itu pun tidak menggubris ucapan Po. Saat mereka ingin menceritakan sesuatu tentang Master Shifu kepada Po, tiba-tiba Tiger yang kebetulan lewat langsung menghampiri mereka dan menceritakan kisah Tai Lung bersama Master Shifu. Dari sini kita mengetahui bahwa Tai Lung dulunya bukan hanya sekedar murid, melainkan sudah diakui sebagai anak angkat oleh Master Shifu. Dia pun mendapatkan pelatihan dengan berbagai jurus kungfu dari kecil hingga besar. Namun sang Master Oogway melihat di dalam hati Tai Lung ada banyak sekali kegelapan hingga akibatnya dia ditolak untuk menjadi penerus Dragon Warrior. Sakit hati Tai Lung pun berlanjut yang akhirnya dia mencoba untuk mendapatkan gulungan naga. Tapi hingga akhirnya dia berhasil dihentikan oleh Master Oogway dan langsung ditahan di satu penjara yang super ketat. Singkat cerita, si pembawa kabar pun akhirnya menemui Master Shifu dan memberitahu bahwa Tai Lung sedang menuju ke tempat gulungan naga berada. Lalu kemudian dengan bergegas, Master Shifu menghampiri Master Oogway untuk memberitahu ramalan tentang Tai Lung yang kabur dari penjara dan akan membalaskan dendam. Master Oogway pun memberi nasihat kepada Master Shifu agar dia percaya karena panda genut yang terpilih menjadi Dragon Warrior bisa menghentikannya. Dan itu bukanlah sebuah kebetulan terpilihnya dia sebagai Dragon Warrior. Namun di sini Master Shifu sangat khawatir dikarenakan panda genut yang tidak ada dasar dalam kungfu bisa mengalahkan Tai Lung sekalipun dia terpilih menjadi Dragon Warrior. Sampai akhirnya Master Oogway pun menghilang dan menitipkan kepada Master Shifu agar dia dapat membimbing dan melatih panda genut yang diramalkan sebagai Dragon Warrior agar bisa mengalahkan Tai Lung. Master. Sementara di tempat lain, Po pun sedang menyiapkan mie resep ayahnya kepada 5 ksatria. Saat Po sedang asik-asik bercanda dengan memperagakan Master Shifu, tak disangka di belakang Po sudah ada Master Shifu. Kemudian tanpa basa-basi, Master Shifu memberitahu kepada para ksatria bahwa Tai Lung sudah kabur dari penjara dan akan merebut gulungan naga. Kemudian dia melanjutkan bahwa yang bisa menghentikan Tai Lung adalah Dragon Warrior. Po pun merasa dia bukanlah Dragon Warrior yang diramalkan, apalagi harus menghentikan Tai Lung yang mempunyai 1000 jurus kungfu. Saat kelima ksatria sedang menawarkan diri agar bisa menghentikan Tai Lung, Po pun malah kabur untuk menghindari tuntutan menjadi Dragon Warrior. Namun apesnya dia harus dihentikan langsung oleh Master Shifu. Di sini terjadi perdebatan antara Po dan Master Shifu. Po pun mengutarakan isi hatinya kepada Master Shifu bahwa dia tidak sakit hati ketika dia dihina oleh Master Shifu dan kelima para muridnya. Dia malah sakit hati dikarenakan saat dia kebetulan terpilih menjadi Dragon Warrior oleh Master Oogway, dia ingin dibimbing untuk menjadi
kesatria sejati dan mendapatkan dalam pelatihan kungfu agar hidupnya berubah. Namun kenyataannya dia malah mendapatkan cacian dan hinaan. Bersamaan dengan itu, Tiger berencana untuk menghentikan Tai Lung hanya seorang diri. Namun tidak disangka, keempat kesatria malah ingin ikut dengan Tiger untuk menghentikan Tai Lung sebelum memasuki kawasan kuil. Sementara itu, saat waktu sore, Master Shifu sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba mendengar suara dari arah dapur. Ternyata saat dia membuka pintu, dia kaget karena panda sedang mencari makanan dengan mengubrak-ngabrik semuanya. Po pun memberitahu kepada Master Shifu bahwa dia akan makan saat dia keadaan gelisah. Namun Master Shifu malah memberitahu bahwa makanan yang biasa dia makan oleh si Monkey ada di lemari atas. Po pun lantas melompat untuk mengambil makanan tersebut. Master Shifu pun langsung bertanya kepada Po bagaimana caranya dia bisa berada di atas dan menggunakan kuda-kuda yang begitu sempurna. Dari sini Master Shifu pun mempunyai sebuah rencana untuk melatih Po dalam hal kungfu. Come with me. Singkat waktu, Po pun diajak oleh Master Shifu ke suatu lembah yang dimana lembah tersebut tempat Master Oogway menguak misteri harmoni dan konsentrasi yang juga dikenal dengan sebutan lembah kelahiran kungfu. Birthplace of Kung Fu. Dari sini, Master Shifu melatih Po dengan sebuah makanan agar dia berkonsentrasi dalam pelatihan kungfunya. Master Shifu pun memberitahukan kepada Po bahwa makanan itu diberikan kepada Po saat selesai latihan. Dengan berlalunya latihan yang dialami Po, dia masih belum berhasil mendapatkan sesuap makanan maupun yang disajikan oleh Master Shifu. Hingga akhirnya sampai ke penghujung latihan, di mana Master Shifu mempersilahkan Po untuk mengambil makanan yang telah disediakan. Namun saat dia akan memasukkan makanan tersebut ke dalam mulutnya, tiba-tiba dengan cepatnya Master Shifu mengambil makanan tersebut. Sampai akhirnya makanan yang disediakan oleh Master Shifu tersisa satu. Disinilah terjadi sebuah pelatihan terakhir dari Master Shifu untuk Po, yang pada akhirnya Po bisa mengambil makanan tersebut dari Master Shifu. Shin berpindah ke para 5 kesatria yang berusaha untuk mencegah Tai Lung di perbatasan. Mereka dengan kerjasamanya dan dengan jurus kungfunya berusaha untuk mengalahkan Tai Lung. Lalu terjadilah pertarungan yang sangat epik antara 5 kesatria dan Tai Lung. Namun singkatnya, meskipun Tai Lung berhasil didorong dan dihajar oleh 5 kesatria, dan juga tali dari jembatan diputus dan diikatkan ke badan Tai Lung. Dengan mudahnya, Tai Lung mengayunkan tali tersebut dan langsung mendarat di belakang mereka. Lalu dengan jurus totokan jari, para kesatria akhirnya bisa dilumpuhkan dengan mudah. Singkat waktu, saat Master Shifu dan Po baru pulang dari latihan, salah satu kesatria yang tidak terkena totok jari membawa teman-temannya ke hadapan Master Shifu. Dia mengatakan bahwa semua ini adalah ulah dari Tai Lung, yang dimana dia dan teman-temannya mencoba untuk bisa mengalahkan Tai Lung di perbatasan. Kemudian setelah Master Shifu mengatakan kepada Po bahwa dia yang bisa menghentikan Tai Lung, dia langsung mengajak Po masuk ke kuil untuk mengambil dan membuka gulungan naga. Namun tak disangka, saat gulungan naga dibuka oleh Po, ternyata isinya kosong, tidak ada apa-apa. Di sini, Master Shifu pun merasa kebingungan dengan kosongnya gulungan tersebut dan langsung memberitakan semua muridnya termasuk Po untuk mengungsikan para penduduk desa dari serangan Tai Lung. Sementara yang akan menghadapi Tai Lung dan menahan Tai Lung adalah Master Shifu sendiri. It's blank. Singkat cerita, saat Po dan para penduduk desa ingin mengungsi, ayahnya memberitahu sesuatu rahasia kepada Po bahwa tidak ada resep rahasia dalam masakan mie yang dia sajikan. Lantas Po pun langsung teringat sesuatu dan membuka gulungan naga. Dari sini dia menyadari bahwa tidak ada rahasia dari gulungan itu, yang ada hanyalah menjadi diri sendiri.
Scene berganti saat Master Shifu menunggu Tai Lung yang berniat untuk membalaskan dendam dan mengambil gulungan naga. Tiba-tiba Tai Lung sudah berada di hadapan Master Shifu. Tak lama setelah sapa menyapa antara guru dan murid, Tai Lung menceritakan kekesalannya di masa lalu, yang dimana dia tidak bisa menjadi Dragon Warrior di hadapan Master Oogway. Dia pun langsung menyerang Master Shifu tanpa ampun. Be my destiny! Singkat waktu, akhirnya Master Shifu pun berhasil dilumpuhkan oleh Tai Lung. Saat Tai Lung mengangkatkan Master Shifu dan melihat ke atas kepala naga, gulungan itu pun sudah tidak ada. Di sini Master Shifu langsung memberitahukan kepada Tai Lung bahwa gulungan itu sudah diambil oleh Kesatria Naga melewati perbatasan Cina. Lalu dengan kesalnya, Tai Lung pun berniat ingin membunuh Master Shifu dengan cakaran kukunya. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan Po yang kecapean karena menaiki tangga dan langsung memperlihatkan gulungan naga kepada Tai Lung. Dan juga dia memperkenalkan kepada Tai Lung bahwa dialah Kesatria Naga yang dia cari. Dengan kesalnya, Tai Lung langsung menyerang Po sampai menuruni tangga. Dan terjadilah pertarungan dan kejar-kejaran antara Po dan Tai Lung untuk memperebutkan gulungan naga tersebut dengan kocak. Sampai akhirnya ketika Po mendapatkan gulungan tersebut, tiba-tiba Tai Lung dengan jurus tendangan kakinya menghantamkan Po ke bawah sampai tidak berdaya sama sekali. Singkat ceritanya lagi, Tai Lung pun berhasil mendapatkan gulungan naga tersebut. Namun saat dia membuka gulungan itu, ternyata dia pun langsung terkejut karena isi dari gulungan itu kosong. Po pun bangkit memberitahu kepada Tai Lung bahwa di dalam gulungan tersebut tidak ada resep rahasia ataupun kekuatan naga yang Tai Lung inginkan, melainkan hanya ada dalam diri kita sendiri. Sontak Tai Lung pun merasa kesal dan langsung melayangkan jurus totokan saraf kepada Po. Namun anehnya, jurus tersebut tidak berdampak apa-apa terhadap Po. Yang ada hanyalah perasaan geli di badan Po. Po dan Tai Lung pun melanjutkan pertarungan duel dengan adu jurus. Sampai-sampai Tai Lung pun dipantulkan dengan perut Po yang gendut tersebut ke udara. Hingga akhirnya di ujung pertarungan, saat Tai Lung ingin menyerang kembali Po, jari dari Tai Lung pun digenggam dan menjentrikan salah satu jari Po. Sontak Tai Lung pun kaget karena itu merupakan sebuah jurus genggaman jari wushu, yang dimana jurus itu hanyalah orang-orang tertentu yang bisa menguasainya. You're bluffing. Saat warga desa kembali, mereka semua menundukkan kepalanya karena melihat Po sebagai kesatria naga sejati. Tak lama kemudian, Po pun menghampiri Master Shifu yang telah tidak berdaya. Awalnya Po mengira Master Shifu sudah mati, tapi dia tertipu karena Master Shifu hanya mengistirahatkan badannya karena telah diserang oleh Tai Lung dengan membabi buta dan film pun berakhir. Oke, mungkin itulah perjalanan dari seorang panda gendut yang diramalkan menjadi seorang Dragon Warrior yang akan memerangi kejahatan di negeri Cina. Nantikan film-film menarik lainnya dan jangan lupa pula untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan film-film yang akan disajikan dan disuguhkan buat kalian khususnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.